Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Pada Paraca. Saya dari kelas B dan saya juga mempunyai NPM 2451010136. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, saya akan menjelaskan ekonomi Islam yang berkembang daripada masa Rasulullah sehingga pada zaman Kesultanan Islam. Masa Kesultanan Islam tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan melalui zakat dan larangan riba dan wakaf. Nah, terus pemimpin dan ulama berperan penting dalam kebijakan ekonomi dan teori keuangan Islam. Abad ke-1 yaitu pada tahun 622 sampai 719 Masehi. Pemimpinnya ada Abu Bakar As-Siddiq dan ada Rasulullah SAW. Dan saya akan menjelaskan Rasulullah. Perannya ekonominya adalah membentuk zakat, pasar bebas dan larangan riba dan etika barang atau perdagangan. Terus ada Abu Bakar As-Siddiq. Peran ekonominya adalah menjaga kestabilan pasar ekonomi setelah wafatnya Rasulullah, dan kontribusinya adalah menegakkan zakat dan menghapus penyelewengan harta benda milik umat Islam. Terus ulamanya dari Rasulullah adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang muamalah dan perdagangan. Terus kontribusinya yang tadi adalah menegakkan dasar fikih ekonomi Islam awal. Terus yang Abu Bakar tadi itu ulamanya sudah berganti, bukan Rasulullah lagi, atau karena kan Rasulullah sudah wafat tadi. Nah, terus Abu Bakar tidak bisa menjadi ulama, terus dia digantikan oleh Hasan Al-Basri. Peran ekonominya adalah mengajarkan kejujuran serta kerja keras dan lapangan riba. Kontribusinya ada membangun etika ekonomi dalam masyarakat muslim awal. Terus pergi ke abad 2 kita ya. Nah, abad kedua itu dari tahun 119 sampai ke 816 Masehi. Itu ada kembali lagi ke Umar bin Abdul Aziz. Peran ekonominya adalah melakukan reformasi pajak dan ada distribusi zakat secara adil, dan kontribusinya adalah menjadikan zakat efektif sehingga hampir tidak ada rakyat yang diratakan miskin. Nah, terus ada Harun Ahrad. Peran ekonominya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangannya. Kontribusinya adalah mendirikan Baitul Mal hingga yang mendapat perkuatan dari administrasi keuangan negara. Nah, terus ada ulamanya yang tadi Umar bin Abdul Aziz, itu ulamanya ada Abu Hanifah. Peran ekonominya adalah menerapkan hukum-hukum fikih muamalah. Distribusinya adalah menjadikan rujukan ulama dalam mendorong ekonomi Islam. Nah, terus Harun ar-Rasyid ini ulamanya adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini peran ekonominya adalah menulis kitab Al-Kahdrad tentang pajak dan pendapatan negara. Kontribusinya adalah mendapatkan dan memberikan dasar bagi kebijakan fiskal Islam. Terus ada abad ketiga sampai abad kelima. Pemimpinnya ada Al-Ma'mun. Peran ekonominya adalah mengembangkan lembaga keuangan negara dan memperkuat perdagangan. Terus kontribusinya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan ilmuwan dan ekonomi. Nah, ulamanya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali peran ekonominya adalah menjelaskan pentingnya niat dan moralitas dalam ekonomi. Terus ada yang kedua, kontribusinya menyatukan aspek spiritual dan ekonomi dalam Islam. Nah, terus yang kedua tadi pemimpinnya ada Al-Mutakwil. Peran ekonominya adalah mengatur administrasi pajak dan keuangan negara. Terus kontribusinya adalah membentuk sistem pengawasan ekonomi
dan negeri Islam. Terus yang kedua ininya tadi ulamanya ada Al-Marwadi. Peran ekonominya adalah menulis Al-Kahram As-Sultaniyah yang tentang kebijakan ekonomi pemerintahan. Terus ada kontribusinya menjadi dasar tata kelola ekonomi publik dalam Islam. Nah, terus kita pergi lagi ke abad 6 sampai abad ke-10. Nah, pemimpinnya adalah satu. Itu kan yang dua, tapi saya akan satu dulu ya. Nah, terus yang ke-1 As-Salahuddin Al-Ayyubi. Peran ekonominya adalah menguatkan ekonomi negara yang mendukung peran dan kesejahteraan rakyat. Nah, kontribusinya adalah membangun sistem rakyat wakaf dan bantuan sosial yang efektif. Nah, terus yang kedua ada Al-Mansur atau yang bisa disebut dengan Abbasiyah. Peran ekonominya adalah menyusun sistem pajak dan perdagangan internasional. Kontribusi dia adalah memperkuat posisi ekonomi Islam di dunia. Nah, terus ulamanya Ibnu Taimiyah ini pada masanya zamannya As-Salahuddin Ayyubi. Nah, itu peran ekonominya adalah menentang monopoli dan menekankan keadilan dan dalam pasar. Nah, terus ada kontribusinya mengembangkan teori harga dan kebijakan harga pasar dalam Islam. Nah, yang kedua tadi ulamanya ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu pada zaman masanya pemimpin Al-Mansur atau yang disebut Abbasiyah. Nah, peran ekonominya adalah menjelaskan hukum perdagangan, kejujuran dan akad. Nah, kontribusinya adalah menguatkan etikanya bisnis. Jadi etika bisnisnya diperkuat atau dibagusin lagi dari yang sebelumnya. Pergi lagi ke abad 15, dari abad ke-11 sampai ke-15 ya. Nah, pemimpinnya ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, itu peran ekonominya meningkatkan perdagangan laut, pertanian, dan pajak yang adil. Nah, jadi pajak nggak ada yang beda-beda. Nah, kontribusinya menjadikan Istanbul pusat ekonomi dan ilmu pengetahuan Islam. Terus ulamanya ada Ibnu Khaldun. Peran ekonominya adalah penelitian hubungan antara kerja, pajak, dan pembangunan kayak gedung-gedung tinggi gitu. Nah, terus ada kontribusinya pelaporan teori ekonomi modern dan pembangunan berkelanjutan. Nah, terus yang kedua ada pemimpinnya ada Sultan As-Salahuddin Ayyubi. Peran ekonominya adalah mengembangkan sistem zakat dan wakaf sosial. Kontribusinya adalah mengurangi kemiskinan dan memperkuat solidaritas warga umat Islam. Nah, terus ulamanya ada Al-Maksirizi. Nah, peran ekonominya adalah menganalisis informasi dan inflasi dan nilai uang di Mesir biar harga uang Mesir itu tidak turun atau jatuh seperti yang ada di Zimbabwe. Nah, terus kontribusinya adalah memberikan pandangan awal yang lebih maju ke depannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.